sendiri nih. Hmm. Menurut Kristen, Tuhan itu lah Yesus sendiri. Oh, Yesus sendiri itu adalah Tuhan menurut Kristen. Ya. Oh. Apa mau Emang kapan diajarin Yesus itu Tuhan? Siapa yang ngajarin? Coba kamu Gimana? baca Yohanes 13 ayat 13, coba dibaca. Oh, Yohanes 13:13. Mau dibaca yang terjemahan apa? Ya udah, menurut Bible kan ada di Bible itu. Iya, yang terjemahan apa? Minta yang terjemahan apa? Kan banyak terjemahannya. Yohanes 13:13 itu. Terjemahan LA ada, itu aja. Nggak perlu yang lain-lain, sama aja semua. Nggak sama, beda-beda. Nih aku tampilin ya. Coba bacakan dulu, nggak usah. Iya, ini aku tampilin, aku bacain. Biar kamu tahu, beda-beda gitu loh. Coba lihat Yohanes 13 ayat 13. Iya, Yohanes 13:13. Takut jadi 23 nih. 13:13. Aduh. Apa itu? Berisik banget HP-nya. Iya. Kenapa ya bisa gitu ya? Nih, banyak. Mau yang mana? Ini terjemahan LAI yang ada TB, ada AYT 2018 juga ada nih. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Nah, terus ada juga mau terjemahan yang kuno gitu ya. Yang kuno itu, bentar nih, kecil ini. Nih yang kuno, aku guru dan Tuhan. Jadi kamu mau yang mana? Terjemahan kuno dia Tuhan. Yohanes 13:13. Minta yang mana? Tuhan apa Tuhan? Tuh, di mute dia. Mic-nya dibuka dulu Pak Elang. Iya, dibaca LAI ya. Iya, ini LAI juga. Iya, baca lah Mbak. Udah aku baca tadi. Ulangi, yang pelan-pelan loh. Kamu menyebut aku guru. Ayah. Nyuruh aku baca di berisik. Kau yang baca wes, kau yang baca. Coba kamu yang baca nih. Kau yang baca. Kamu yang baca. Berisik banget. Aku baca Mbak ya. Halo. Bacalah. Yohanes 13 ayat 13. Tes 1, 2. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Sebab memang aku guru dan Tuhan. Tuhan Yesus yang mengatakan kepada murid-muridnya. Iya, Tuhan ya kalau di LAI ya. Tuhan di LAI. Tapi kalau di Inggris dia bukan Tuhan. Bukan, kamu jangan. Di Inggris dia bukan Tuhan. Bapak. Halo. Dia Bapak. Oh jadi, kalau di Indonesia dia Tuhan. Kalau di Inggris dia cuma Bapak. Mbak Natalia, kamu itu udah apa? Itu Bapak. Tahu enggak kamu Bapak? Bapak, Anak dan Roh Kudus, tahu enggak? Itu satu aja, Oh, satu. Jadi maksudnya Yesus itu Bapa juga gitu. Gini, Bapa Gimana? itu pencipta itu mengutus firman-Nya ke dunia dalam itu jadi manusia. Itulah Tuhan Yesus, itu satu. Jadi Yesus sama Bapa beda atau sama? Yesus di dalam Bapa. Jadi itulah firman. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman bersama adalah Allah. Firman 14. Firman yang menjadi manusia adalah Yesus. Mana enggak pernah. Jadi Bapa jadi manusia, namanya Yesus. Firman-Nya yang menjadi manusia. Firman-Nya jadi manusia, Bapa tetap ada. Ya ilahiannya itu ya Bapa yang pencipta. Di dalam Bapa itu Firman di mana? Firman yang menjadi manusia. Apa? Aduh, Elang ini kenapa sih kok noise banget sih? Anda noise banget, Palang. Kenapa noise sekali ini? Coba. Bang Ardi mana kok turun? Menit lagi. Bang Andi, Assalamualaikum. Bang Andi. Bentar ya. Kental. Sorry.
Ganti aja lu Lang ini. Noise sekali Anda Lang. Iya, sakit juga kuping dengernya. Ya coba buat teman-teman Kristen yang siap berdiskusi naik ke atas lah ya. Tuh Bang Andi di mana? Enggak nyaut. Bang Andi, Assalamualaikum. Woi. Turun, Bang Andi. Oh iya kebental. Halo, kepental. Ya wes. Oke. Monitor. Ini Iya. Petran nih. Halo Petran Soka, selamat malam Petran. Oh, selamat malam Bang. Islam Kristen Bang? Kristen Bang. Oke, siap berdiskusi ya Bangku. Ya siap. Ini saya minta maaf Bang. Saya ingin nyambung lagi itu di Natalia tadi, Markus 15 ayat 25. Katakan Yesus disalibkan jam 9 toh? Ya, Ah, kenapa? Injil Markus menceritakan tentang penyaliban Yesus. Nah, para ahli dan orang Farisi membawakan Yesus di Pilatus pada Nggak, pukul 9. Pertanyaan Nah, saya itu benar nggak? Markus mencatat benar. Berarti Iya, Yesus benar. disalib jam 9 ya? Jangan dulu vonis seperti itu, Mbak. Ada alur kok jangan ceritanya. Kok jangan vonis? Betul. Enggak. Itu yang vonis bukan saya, itu tercatat di Markus. Iya, betul. Vonis gimana sih? Maksudnya saya begini, Mbak. Maksud saya begini. Pemahaman kita jangan langsung voniskan seperti itu. Ini kan tercatat, tetapi pemahaman orang Kristen tidak seperti itu. Oh, Nah, pemahaman orang Kristen itu, tidak seperti itu. para ahli dan orang Farisi itu membawa Yesus kepada Pilatus. Membawa Yesus kepada Pilatus untuk diserahkan kepada Pilatus. Nah, di saat itu para Farisi dan Pak Indra, lanjut silakan Petran. dengar gak ini? Iya dengar. Bapak. Dengar, Pak Petran. Pada saat itu orang berteriak, Pak Indra. para ahli dan orang Farisi itu menteriakan salibkan Yesus, bebaskan Barnabas. Nah, di saat itu desakan dari orang-orang itu, maka Pilatus jatuhkan hukum menyatakan disalibkan dia. Bawalah Herodes itu perjalanan untuk disalibkan Yesus. Cerita jam 9 itu bukan Yesus digantung di kayu salib, tidak. Di saat Yesus digantung di kayu salib, pada pukul 3 terjadi pukul 2 selanjutnya. Kalau pukul 9 itu orang menceritakan Yesus dibawa kepada Pilatus. Ceritanya alur seperti itu. Jangan pemahaman yang kita Jam 9 dibawa ke Pilatus. Sebentar. Iya. Bapak bilang, sebentar. Bapak bilang jam 9 dibawa ke Pilatus. Sebentar ya. Ini aku tampilin data ya. Bapak. Pak Indra, Bapak udah Makasih minum banyak Pak Indra. Barakallahu fikum. udah minum air putih yang banyak, Pak? Takutnya kaget. Kok jangan seperti itu, Mbak. Loh, saya kan mengingatkan kebaikan. Gimana Kan sih kok marah? bukan mengingat, ini bukan mengingat, ini pemahaman saya, sih? kami orang Kristen. Iya, nggak Kok apa-apa. Mbak langsung katakan ya, tidak boleh seperti itu. Oh, nggak Kamu boleh. mau menginjak-injakan Bible. Kamu mau menginjak-injak orang Kristen seperti itu. Ngapain sih nginjak-nginjak Bible? Nggak pernah dong, nggak boleh. Orang Islam nggak boleh Karena kamu nginjak-injak katakan ini. sudah minum air putih. Kamu sudah katakan Kan orang bukan minum air racun putih. yang saya suruh minum. Cuma air putih loh, bukan racun maut loh. Tetapi tidak. Kalau orang Bahasa kalau orang itu beriman memvoniskan. kepada Yesus itu minum racun maut loh. Masih Kamu baik saya tuh suruh kamu minum air putih. bodoh sekali. Sama perempuan kok kayak gitu Petran. Gak boleh sama perempuan kayak Ini gitu loh. bahasanya dia ini 1 Korintus 4:10 banget ya. Dia lagi Ini curhat Petran gitu. ini. Sabar Apa dong, kau Pak. ini? Gak jelas kali. Lanjut. Iya, dia kok kenapa ya? Jangan gitu, jangan Kristen banget lah, ditampilin Bible langsung marah. Gimana sih? Ini ya, Markus 15:25. Ini kan tulisannya sih gini, ini bukan kata saya, ini kata Markus, ya kan? Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Jadi kalau di sini ibu guru bertanya anak-anak, jam berapa Yesus itu disalibkan? Pasti dong di sini jawabannya jam 9, ya kan? Bener sih, ini kalau si Markus yang jawab. Jadi kalau bu guru nanya, Markus jawabnya gitu, ya kan? Jam 9 dia disalibkan. Anda mengatakan jam 9 itu dia dibawa ke Pilatus. Gimana sih? Sedangkan di sini ya, Yohanes 19:14, hari itu ialah hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12, kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi. Inilah rajamu. Ini jam
kira-kira lagi nih si Yohanes ngomong nih. Ini jam 12 dia dibawa, bukan jam 3, bukan jam 9. Jam 12, ini gimana ya ceritanya ya? Kalau jam 9 dia sudah disalib, ini yang jam 12 dia muncul di depannya orang-orang Yahudi ya, di depannya Pilatus. Ini Yesus yang mana lagi? Yesus yang mana lagi nih? Yang tiba-tiba muncul jam 12 di sini, katanya jam 9 udah disalib. Ibu Natali nggak paham, nggak bisa itu dipahami dengan akal logika, nggak bisa, nggak bisa paham gitu ya? Ibu Natali. Oh, pantas saya nggak paham, saya pakai akal logika soalnya ya. Ini di luar akal gitu Oh, loh. di luar akal. Oh, lintas akal, di luar akal ya. Ini ada berapa Yesus ya kalau begini ya? Ya kalau pakai akal sehat nggak mungkin ketemu, tapi kalau pakai akal sakit, nah itu baru ketemu. Benar Natali gimana sih? Gimana? Assalamualaikum Pak Indra. Assalamualaikum Pak Indra. Assalamualaikum Pak Indra. Assalamualaikum Pak Indra. Tapi saya ini heran ya. Waalaikumsalam. Termasuk teman-teman ya Pak Indra. Assalamualaikum Pak Indra. Saya heran loh ini teman-teman semua yang mendengarkan di sini ya. Kenapa ini Oten yang satu ini veteran? Kok seneng banget gitu loh, bahagia gitu loh Tuhannya disalib. Ada apa gitu? Bukannya sedih. Ya bukannya sedih gitu loh. Ini kok seneng gitu. Coba Pak Indra Bang Hani nggak bisa mengukur. Bang Hani nggak bisa mengukur pakai akal manusia. Bang Hani harus bisa mengukur pakai akal sakit. Nggak bisa akal sehat. Ingin sekali gitu loh anaknya Maria yang disalib. Ada apa gitu loh. Emaknya sendiri loh, kasihan nanti emaknya. Nanti kalau kamu ketemu emaknya, veteran. Iya Bu, kenapa kau senang banget anakku disalib padahal bukan anakku yang disalib? Siapa ngajarin kamu? Lo mau jawab apa lo? Berisik siapa ini, wih? User, kayak di dalam air kau. Ini ada tamu, kita sapa dulu. Johan KPT, selamat malam saudara. Selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam Bang. Islam, saya cuma mendengar aja di bawah. Cuman agak emosi saya mendengar orang oten-oten. Sabar, Yang ditanya sabar. lain, dijawab lain. Ya, sabar Bang ya, begitu Iya, Bang. sabar ya Bang. Apalagi tadi saya dengar Pak Petran ini marah-marah sama Dinda Natali, emosi sama perempuan. Itu kalau saya nggak sabar, saya turunkan itu yang perempuan itu. Hah? Kok yang perempuan ini diturunin? Kebalik. Udah Nggak kayak bisa Oten aja di dipahami kepala dengan balik. akal sehat. Nggak bisa dipahami dengan akal sehat perkataan saya ini. Betul, Lanjut. dia typing terus dia kabur. Botol kamu semua terus dia kabur gitu. Ini veterannya mana sih? Ini dia tadi kan? Gak tahu mana dia tadi. Oh, udah kabur dia. Ini ada Dia yang mute, typing veteran. Dia nggak bisa buka mute. Oh. Botol memang itu. Ayo teman-teman Kristen yang mau berdiskusi silakan naik ke atas. Ini saya buatkan judul, kira-kira judulnya Bang Ardi itu terlalu ekstrim teman-teman. Jadi kalau kami pakai judul saya sama Bang Ardi, Oten pasti nggak bisa jawab, udah mustahil dia bisa jawab. Kelas berat ya sebetulnya ya. Syukron Pak Bang Indra, ini Bang Indra, barakallahu fikum. Apa ini pesawat? Ini Pak Indra kirim ke Pak Indra ini. Oh, ini Pak Indra yang mana yang ngirim ini? Sama orangnya, beda akun mungkin. Loh, makasih Pak Indra. Beda akun ya. Ya. Nah, Wagimin ini siapa nih hostnya Wagimin? Namanya sama. Bunda Mamat. Ada yang nanya, Wagimin. Men, Wagimin. Men. Wagimin. Syukran Mbak Indra. Wagimin. Kok diem? Ya udahlah. Wagimin ini. Ini 2.800 orang ini nggak ada Oten yang waras. Nggak berani Kristen naik, udah trauma semua. Dari 7.000 loh tadi, dari 7.000 turun sampai 2.800. Nggak ada Oten mau naik. Iya. Kami bal-balin sama Bang Ardi, nggak berani lagi dia. Semalam itu
Sial banget di semalam itu. Udah Live paling kacau tadi malam itu, parah. Live udah dibelain sampai jam 2 ya kan, aku nggak tidur ya kan, jam 2 ya kan. Ternyata yang naik kucluk semua. Cuk. Silakan dipilih-pilih teman-teman ya. Moderator semua udah sih. Markas. Aku tutup kamera dulu. Markas. Markar. Nggak ngomong. DC. Kenapa sih? Pencet atau apa ya? Ini coba elang nih, aku naikin lagi deh. Elang. Ya, Pak Elang naik lagi. Iya, mungkin wes menang, wes gak berisik koyo Ayo Pak Elang, bicara Pak Elang. Halo, bagus nggak kedengarannya? Cuma jauh suaranya. Pak Elang. Jauh suaranya, Palang. Coba, suaranya agak jauh Pak. Coba. Ya, kedengaran nggak ya? Nyaringin lagi sedikit lagi Pak. Nyaringkan, coba. Ya. Kurangin dikit Pak, kegedean itu. Ya. Bang Handi, dikuranginnya betulan Bang. Dia nggak ngerti Bang Handi. Jangan main gitu lah Bang Handi ini juga. Gimana sih? Halo, kedengaran? Suaranya Pak, suaranya kecil sekali Pak. Dekatkan sama mikrofonnya Pak, sama handphonenya. Ya, kedengaran. Ya, silakan berdiskusi, silakan Pak, lanjut. Ya. Baik. Tadi apa Mbak Natalia ya? Iya. Ya, suaranya kita Kenapa? ulangi lagi materi yang tadi. Materi yang mana, Markus? Apa yang mana tadi? Bilangnya. Oh, Yesus itu Bapa atau bukan ya? Bukan Bapa. Oh iya itu. Iya, Yesus itu. Firman. Yesus berbeda dengan Bapa atau sama? Yesus itu dalam Bapa, Firman dalam Bapa, sama dengan Roh dalam Bapa. Firman yang diutus oleh Bapa ke dunia. Semuanya di dalam Bapa. Dalam Bapa, Roh dan Firman ada dalam Bapa. Tritunggal, makanya dikatakan Trinitas Tritunggal. Berarti diutus kemanapun untuk ya? Kemanapun Yesus berarti Bapa juga ikut serta di situ. Barengan Bapa terus. juga. Barengan juga ya. Di dalam Mulai Bapa. kapan? Contohnya gini, saya kasih sekali narasi gini, Mbak. Gimana? Mbak Natalia punya pikiran, benar? Benar. Punya nafas, benar? Benar. Tapi dalam satu tubuh Natalia diteruskan dong Mbak, diteruskan dong. Punya ginjal, punya jantung. Itu dong, diteruskan dong. Ini kata mau tanya tadi, kok langsung diberi kayak gitu sih? Mau tanya, mau saya jelaskan supaya paham tentang penjelasan saya. Punya lah Pak. Kalau saya nggak punya roh, saya udah mati dong. Pikirannya Mbak Natalia itu disampaikan ke orang. Contohnya, saya mau pengen ini. Contohnya. Sebentar Pak, jangan gitu dulu Pak. Sebentar. Sebelum terlalu jauh, saya itu bukan Tuhan, jadi nggak usah ngebahas saya gitu loh. Kita kan kita bahas Tuhan gitu loh Pak. Jadi nggak usah curhat gitu loh. Benar. Ya kan? Kita kan bahas Tuhan, bukan bahas saya. Contoh secara. Contoh. Itu contoh aja. Tapi ini sama dengan Bapa. Bapa ini kan roh ilah yang cahaya nur. Dia untuk Bapak Nur namanya. Mewujudkan janji Sebentar, namanya Bapak Nur. Sebentar, bapaknya Yesus itu berarti Nur namanya. Itu nur, bukan nur nama nur manusia, bukan. Cahaya maha suci, roh, cahaya maha suci, pencipta, roh yang. Oh, namanya Nur Cahaya, namanya. Oh, Nur Cahaya. Oh, cowok cantik berarti dong. Juga namanya ya, tapi cantik namanya. Nur Cahaya itu cewek apa cowok ya? Halo. Cewek ya? Cewek lah, kalau cowok itu Nur Cahyo. Ngomong sama Natalia saya. Oh iya, ngomongnya sama saya Bang Ardi. Jangan ganggu kami berdua lagi bicara. Karena kalian yang anggap terlalu paham. Kalian kan paham sekali tentang kitab kami, makanya bicarakan kitab kami. Makanya saya jelaskan karena kalian yang nggak tahu tak jelaskan. Lanjut Nur Cahaya tadi, Pak. Lanjut Nur Cahaya tadi gimana? Siapa namanya? Silakan. Iya.
Artinya cahaya keilahian kemuliaannya itulah Bapa. Makanya pada zaman Taurat Musa, Allah itu tidak berupa manusia, tidak berupa wujud, dia cahaya kemuliaan. Karena manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa, itu dijanjikan kepada iblis, ular dalam bentuk ular akan meremukkan kepala dari keturunan perempuan. Sebentar. Kok tiba-tiba jadi ke ular-ular dulu? Kok ngeri banget sih bahasanya, langsung ke ular. Turunnya Elang ini Yesus. Dulu dia pawang ular, sekarang udah pensiun. Gitu. Halo. Ular jare. Halo. Iya Pak Elang. Jangan-jangan Pak Elang ini juga punya ular di rumah ini. Waduh. Udah nggak dulu lanjut udah Pak. pensiun, nggak boleh sama anaknya. Gini. Makanya Dulu dia bergabung dengan film India itu. Nggak mau mendengar, makanya sesat semua. Jangan gitulah Pak Elang. Sesat, neraka. Jangan gitu dulu Pak Elang. Langsung neraka, Cuk. Iya, langsung ke neraka aja. Buru-buru banget Pak Elang. Siapa yang tidak percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan, Allah dia sendiri, dia akan neraka Pak. Dia tahu kebenaran. Ya udah gini Pak Elang, tadi katanya kan ada Bapa, ada Yesus, terus harus percaya Yesus itu Tuhan. Jadi yang Tuhan ini Yesus, tapi Bapa ini Tuhan juga, ikut serta di dalam Yesus, berbeda atau sama tadi gimana sih? Katanya selalu ikut bareng ya? Tuhannya satu apa tiga? Ya makanya saya mau jelaskan Mbak Natalia. Mau saya jelas, kita jadilah orang berhikmat, mau mendengar penjelasan. Oh ya, penuh hikmat. Ya kita dengerin dulu, Dia belum pernah dengar saya baca Bible penuh hikmat ya, dia masalahnya ya. Iya. Sebentar Pak Elang. Teman-temanmu ini sesat semua, makanya Pak Elang. Makanya mengganggu orang menyampaikan kebenaran. Pak Elang, saya bilang, nerakalah hasil kalian nanti akan ngomong terus ya. Ngomong jadi nggak denger kok, ngomong aja. Pak Elang. Karena kalian pengacau gitu loh. Orang mau menjelaskan kebenaran, karena kalian bertanya gitu, tak jelas. Pak Elang. Aku tidak mendengarkan kamu. Aku mau mendengarkan kamu. Bang Ardi. Aku tidak mendengarkan kamu. Aku hanya ingin berbicara dengan Natali. Aku tidak mendengarkan kamu, tapi dia dengar gitu. Jangan-jangan si Elang ini seneng sama Natali ya kan? Iya, Pak Elang. Piring pecah lo ya, awas piring pecah lo di belakang istrinya marah-marah lo ya. Mbak Natali udah punya suami lo, awas lo. Yang pasti nggak seperti kau. Yang dikatain sesat kita semua, dia enggak, Natali ini enggak, weh kampret. Iya. Pilih kasih. Yang sesat itu memang yang kalian semua. Aku tidak berbicara dengan kamu, Bang Ardi. Ya. Oke, Pak Elang. Jadi apa yang mau dijelaskan? Jelaskan ini Tuhan Anda tuh satu atau tiga gitu loh. Dijawab dulu, nanti silakan dijelaskan gitu, nggak apa-apa gitu loh. Biar enak kan. Jadi saya juga nggak memikir-mikirkan terlalu jauh gitu. Aku nebak-nebak gitu loh. Satu atau tiga gitu. Kan kalau Esa itu kan tunggal itu cuma satu. Tapi kalau Tritunggal itu ada tiganya gitu loh. Jadi gimana ini? Tiga dalam satu ikat kah? Atau tiga satu grup kah? Atau gimana? Suruh buka mute-nya dia. Buka mute-nya Pak Elang. Itu termute itu Pak. Pak Elang, mute-nya dibuka dulu Pak Elang. Buka mute-nya Pak. Mikrofonnya oke sudah. Halo. Ya lanjut. Silakan Pak. Baik, ya, dibuka dulu Pak. Mute-nya dibuka dulu Pak Elang. Mute-nya dibuka dulu, weh. Pak Elang. Udah. Oh, giliran gini denger. Oh, cangkrik. Udah dia buka kok. Udah saya buka. Kedengaran nggak? Halo. Dengar dong. Ya, kedengaran. Aku mendengar suaramu. Oke, baik. Nah, dengar ya, jangan dipotong dulu, Bro. Itu Tuhan kami orang Kristen itu satu Esa. Ya. Yesus. Ehad, satu Esa. Yesus namanya. Tapi ingat, Yesus dalam Yesus. Yesus itu wujud Allah sebagai manusia untuk melaksanakan karya penyelamatan karena dosa-dosa manusia. Itu dijanjikan dalam hukum Taurat, yaitu di Kejadian setelah penciptaan manusia Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Jadi Yesus itu wujudnya Bapa gitu ya, maksudnya Yesus itu ya. Benar, makanya manusia. Benar. Mulai pinter aja ya. Oh, mulai. Bener ya.
wujud dalam inkarnasi sebagai manusia. Oh, jadi Hanya manusia Bapa itu diciptakan- berinkarnasi jadi manusia. Ya benar, dalam firman-Nya, firman-Nya menjadi manusia. Berarti Nah, firman waktu dalam Yesus menjadi manusia. Oke, kan Bapa itu berinkarnasi jadi manusia yaitu Yesus. Terus di saat Yesus itu berdoa, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskan namamu, itu Bapa yang mana lagi yang di surga? Ada Bapak Saya lain? bisa jelaskan, jangan framing dulu Mbak. Jangan Loh, framing kok dulu. framing saya jelaskan nanya dulu. gitu loh. Apakah ada Bapak yang lain? Katanya Bapak kan udah reinkarnasi jadi Yesus. Terus Bapak mana lagi yang dipanggil? Bapa itu mengutus firman-Nya menjadi manusia untuk karya keselamatan. Itulah Yesus. Dan dia kembali juga jadi Bapa juga jadi Allah juga. Karena dia satu dengan Allah gitu. Paham enggak Mbak? Oh, jadi dia itu kembali lagi, dia jadi Bapak, dia jadi satu dengan Bapak gitu ya? Iya, karena dia firman-Nya jadi manusia. gitu, Yohanes Pak. 1 ayat 14. Baik. Jadi saya nangkap di sini Pak. Jadi satu ini ternyata ya menurut imannya Pak Elang ini Bapak itulah ya Yesus juga karena itu satu gitu ya. Gitu Ya, Pak. satu dalam Bapa, iya. Satu di dalam Bapa. Berarti itu Ya. mulai kapan? Selalu begitu atau ada waktu-waktu tertentu itu Pak? Gini, Nggak, kalau gimana? namanya satu nggak ada waktu-waktu tertentu Mbak. Maksudnya dia Selalu ya? kenapa turun inkarnasi jadi manusia? Karena janji Allah kepada Adam dan Hawa, ya, waktu jatuh dalam dosa, akan turun meremukkan kepala dari keturunan ke ular. Ular itu Oh maut ular atau bukan dosa, kepala saya ya, Mbak. kepala ular. Maut dan dosa. Enggak Astagfirullahaladzim. apa-apa lah kalau kepala ular bukan kepala saya. Kan takut. Pernah baca enggak kejadian Mbak kan dari Abu Mu'alaf ya? Iya. Mu'alaf ya? Iya mualaf. Ya, pernah enggak Tuhan janjikan kepada ular bahwa kepalamu akan diremukkan dari keturunan perempuan ini? Itulah pernah baca. Yesus. Oh itu Yesus. Tunggu Dinda Natali aku panggil damkar dulu ah. Pusing. Halo? Oke. Pak Elang. Lanjut ya. Enak kalau jelasin sama saya ya. Nggak kayak Bang Ardi nih. Bandel memang Bang Ardi kalau dijelasinnya ya lah aja Bang Ardi ya. Iya, Halo, Pak kita Elang. santai aja. Iya tenang. santai aja. Iya tenang ya. Pak Elang. Ini kan kalau Yesus katanya kan memang dengan Bapak itu tidak di dalam waktu-waktu tertentu ya. Karena memang itu ya selalu kan begitu ya Pak Elang ya. Maksudnya Mbak Natalia gimana maksud dalam waktu-waktu tertentu maksudnya gimana sih? Yesus di dalam Bapa, ya kan? Yesus itulah Bapa katanya kan? Ya. Iya enggak? Iya, Yesus itulah Bapa kan? Dan itu bukan hanya di waktu-waktu Gini. tertentu, tapi itu selalu kan? Salah lagi saya. Gimana? Aku tidak, bukan salah. Aku jelasin dulu biar Oh paham bukan Mbak, salah, kan? bener berarti ya? Ya. Wah, syukron Enggak, Azila. benar juga. Syukran, Mbak. Bang Saya Azila. jelasin Syukran, dulu. Bang Indra. Bang Elang, alangkah baiknya Pak Elang ini open cam supaya apa? Siapa tahu Dinda Natali ini suka sama Pak Elang kalau Astagfirullahaladzim, open cam na'udzubillah. gitu loh. Open cam dulu Pak Elang. Siapa tahu suka Buka, ya. buka kan? kamera, Palang Seperti open itu. cam Pak. Ini aku menyampaikan kebenaran loh. Aku menyampaikan Jangan Iya, kebenaran. gitulah, Nggak ada niat jangan yang gitulah. lain. Jujur. Coba Pak Elang on cam dulu Pak, buka kamera. Jadi Anak kita Tuhan supaya Yesus enggak itu, Pak, anak Tuhan Yesus. laki-laki nggak ada didengar, niat woi, lain. celuk. Aku menyampaikan kebenaran. Menyampaikan Aku kasih. tidak berbicara dengan kamu Bang kata Bible. Aku hanya berbicara dengan Natali. Aku hanya menyampaikan kebenaran. Ini komolnya si Nggak ada Elang niat ini, lain. Bang Kenapa Iqbal. aku Ini ngomong- komolnya si Elang ini. Ya, biar diatur aja lah sama Natali, biarlah serah dia. Ini Bang, bukannya aku Sebentar. ngomong sama kalian, nggak ngomong sama kalian. Hanya kalian itu framing, makanya nggak apa, nggak Oh jelas. iya yang di bawah ini mesti framing jelasin ini gitu. memang nggak kayak saya ya kan Pak Elang kan? Motong-motong gitu, makanya nggak enak. Didengarin dulu. Nanti kau mau bertanya ke saya, silakan ganti-gantian sama Mbak Natalia dulu. Motong-motong, framing. Host motong aja nggak boleh. Padahal ini hostnya aja dimarahin. Parah ya. Oke lah Pak Lang. Ini Mbak, itu tadi. Atau kita lanjutkan ya Mbak Natalia, lanjutkan. Iya, ya langsung simpelnya aja deh Pak. Poinnya aja. Jadi Yesus dan Bapa itu Gini. satu ya. Kan aku pernah kayak gini Pak. Bentar Pak Lang. Sebelum khotbahnya kepanjangan. Kan di dalam Bible kan ada tuh ya narasi. Aku dan Bapa adalah satu. Bapak tahu kan? Benar. Nah benar ya. Ini satu yang dimaksud itu satu apa Pak Lang? Apakah satu memang ya Yesus itu ya Bapa? Hakikat. Atau apa yang dilakukan Yesus itu Tapi yang begini. dilakukan Bapa bagaimana? Benar.
Karena dia bilang apa yang kulakukan di dunia ini atas petunjuk Bapa. Tapi dilakukan Bapak juga atau hanya petunjuk? Dia firman yang ada di dalam Bapa yang jadi manusia. Contohnya saya bilang tadi Mbak itu punya pikiran, itulah pikiran. Kalau Allah itu Bapa itu punya pikiran, itu firman yang dicipta, itulah jadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Firman yang menjadi manusia. Iya Pak, kalau itu aku tahu. Dari kan udah Bapak jelasin kalau itu. Iya, jadi aku dan Bapak adalah satu ini maksudnya apa yang Yesus lakukan, Bapak ikut lakukan juga atau enggak? Itu cuma pertanyaan saya, iya apa enggak gitu loh Pak. Apa yang Yesus lakukan, Bapak ikut lakukan atau tidak? Apa yang dilakukan Yesus, itulah yang dilakukan Bapa sesuai petunjuk atau ide yang apa nih Bapa sama, ide sama karena Tuhan Yesus dalam Bapa. Apa yang dilakukan Yesus, itulah yang dilakukan Bapa ya. Ternyata begitu ya. Hebat ya ternyata ya Yesus ya. Oh benar, hebat ya. Sebentar. Karena apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu atas perintah, atas petunjuk dari keilahiannya, yaitu Bapa sendiri yang dia kan diutusan. Kalau apa yang dilakukan Yesus, itu, apa yang dilakukan Yesus itu yang dilakukan Bapa. Bapak punya Bible? Bukan dilakukan pekerjaan yang Bapak lakukan, yang diperintahkan kepada dia, Yesus itu. Oh berarti Bapaknya nggak jadi ikutan, nggak jadi satu dong, nggak jadi satu. Tahu enggak Bapak itu ilah kemuliaannya ya. Iya, jadi satu apa enggak? Paham ke sana. Iya, jadi apa maksudnya yang dilakukan. Jadi satu apa enggak gitu loh, Pak. Jadi satu, tapi yang melakukan pekerjaan itu firman-Nya. Iya, saya enggak nanya melakukan itu firman-Nya, kan Yesus kan. Yesus kan kita tahu nih. Iya. Yesus itu melakukan mujizat, iya kan? Nah, saat Yesus melakukan mujizat, itu di situ Bapak ada di situ atau tidak? Bapak ikut atau tidak? Iya, atas maksud Bapa, karena roh dalam Yesus itu kan roh Bapa. Oh, roh Yesus itu adalah roh Bapa. Iya, Bapak itu kan roh kan? Dia nggak berdosa. Oke, ya, roh itu kan Bapak itu kan roh kan Pak? Iya benar. Saya mulai paham nih di sini penjelasan Pak Alang nih. Oke. Penjelasan Pak Alang ini, Bapak adalah roh dan roh yang ada di dalam tubuh Yesus itu adalah roh Bapa. Benar? Iya. Oke, benar. Oke ya Pak ya benar. Berarti apa yang Yesus lakukan yaitu rohnya Bapa yang melakukan juga karena roh Bapa ada di dalam Yesus ya. Iya, satu tujuan sama karena satu. Allah itu satu. Ini Pak Lukas 11:27 Pak. Ya. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Ini di sini Yesus menyusu, Bapa ikut menyusu juga. Karena roh Bapa ada di dalam tubuh Yesus, iya Pak? Benar. Itu buka begini. Oh benar. Dengar dulu. Oh benar, jadi Bapak juga gini. Belum. Dengar dulu. Jelasin. Ya, selamat malam Kingdom. Malam Pak Kingdom. Kayaknya Pak Kingdom. Sebentar. Woi Bang Kris, gimana kabarnya Bang Kris? Iya, ini ganti pemain aja, Pelang nih ngaco nih. Bang Kris, gimana kabarnya? Pendetanya marah ini. Kabarnya baik abangku. Masya Allah. Ya lanjut Bang Kris ya. Aku tak nyimak aja ya. Halo. Oh, ini framing semua nih, aliran sesat semua ini. Kok aliran sesat gimana sih? Udah ganti yang lain, nggak mampu ya? Nggak mampu dengar ya? Loh, bukan gitu. Ini Kingdom ini pendeta loh. Dia mendengar narasimu, dia keberatan, makanya kamu langsung dipotong. Aku dengar ini pendeta dulu, loh. Penjelasan belum selesai. Gimana ini pendeta. Anda lebih pintar daripada pendeta, Pak Lang. Hah? Bukan. Kalau Anda lebih pintar daripada pendeta, Anda katakan di sini nggak apa-apa, saya persilahkan Anda bicara. Iya, lebih pintar dari pendetanya. Jawab dulu tadi yang ditanyakan Natalia. Udah, Anda sudah mengakui. Anda sudah mengakui tadi kalau yang menyusu itu Bapak ikut menyusu. Udah selesai. Tidak, aku nggak ngomong begitu. Loh, tadi dia bilang iya tadi. Kok baru 15 detik sudah lupa Anda ini? Kalian dengar dulu. Aku jelasin dulu. Ya. Kalau kalian orang yang berhikmat mau mendengar, aku jelasin dulu. Pak, ini Bang Kingdom mau masuk atau Lang dulu nih Bang Kingdom? Gak apa-apa, biarlah Elang masuk dulu. Ini aja, jelasin aja. Saya nyimak dulu. Saya mau temani Abian saja nyimak. Oke, siap Bang Kingdom. Bentar. Lanjut Pak Lang, silakan. Aku mute dulu Bang Kingdom karena agak noise. Iya. Baik. Silakan. Maaf Bapak Pendeta,
Aku jelasin dulu. Aku bukan mengatakan bahwa Tuhan waktu bayi itu menyusui bahwa dia itu benar, Allah juga Bapa juga menyusui. Tidak seperti itu. Hanya rekan-rekan ini framing. Tadi memang aku katakan dalam firman itu memang benar mengatakan seperti itu. Tapi bukan berarti Bapa menyusui juga tidak. Itu secara iya gimana sih? Lah tadi juga katanya Tuhan Yesus. Tadi kamu sendiri yang bilang iya, udah selesai loh. Secara manusia. Dengar dulu, belum jelasin kok. Maksud saya tadi benar itu memang tercatat dalam firman. Benar kata saya seperti itu. Tapi kalian langsung framing, langsung mengatakan bahwa Bapak itu. Padahal aku nggak ngatakan gitu. Itu di bawah tuh juga orang-orang denger loh. Tadi iya. Ini gimana sih Pak? Iya kalian framing. Iya udah. Terus nggak jadi. Bapak nggak jadi ikut nyusu. Bapak nggak jadi ikutan. Enggak. Oh nggak jadi. Terus waktu Yesus menyusu berarti roh apa yang di dalam tubuh Yesus? Dengar. Enggak gini loh poinnya. Yesus yang menjadi manusia lewat rahim Maria, Bunda Maria, itu memang manusia asli. Kelemahan atau kebutuhan terus rohnya secara jadi manusia roh pasti dia laksanakan. Benar. Pak Lang. Dia laksanakan semua. Pak Lang diam dulu lah, jangan panik lah. Halo. Lama-kelamaan gue tendang ini orangnya. Iya loh, panik banget ya. Pak Lang loh, tadi kan bilang rohnya Yesus itu adalah roh Bapa. Jadi Bapa itu adalah roh, dan roh yang di dalam tubuh Yesus itu adalah roh Bapa. Dan apa yang dilakukan Yesus itu dilakukan Bapa. Bahkan tadi saya konfirmasi setelah saya membaca dalil di Lukas 11:27. Katanya Bapa ikut nyusu, kata Pak Lang. Tiba-tiba Anda tersadar dan Anda terkaget-kaget kenapa kok Bapak bisa nyusu juga gitu loh. Ini ada-ada aja nih memang Bapak ini. Kalau ini Bapak ternyata bilang Bapak nggak jadi ikut nyusu gitu. Kalau bapaknya nggak jadi ikut nyusu, ini roh apa yang di dalam tubuh Yesus saat Yesus minum susu? Oh hantu. Macet kan? Udah macet aja kok pulang ya. Iya Bang Kingdom silakan. Ganti aja lah biar Pak Kingdom. Kayaknya Pak Kingdom mau diskusi sama Bang Ardi kayaknya. Mau diskusi sama Bang Ardi, silakan nih, sama Bang Ardi. Enggak. Dia udah Pak Kingdom ini udah kenal saya, Bang Kris udah kenal saya. Iya, Pak Kris Pangidaya kan. Kita pernah diskusi juga loh Pak Kris ya kan. Pak Kris sudah mengakui itu hanya 3 ke saya. Lanjut. Oh dia udah ngaku tuh hanya 3. Dia ngaku gitu Bang Ardi. Halo. Lanjut. Wah. Terus bentar dia lagi nge-mute nih. Aku tanya Bang Ardi dulu deh, Bang Ardi. Terus ini berarti kata si Pak Pendeta Kris ini, kalau Tuhannya 3 waktu nyusu ini berarti cuma sendiri-sendiri ya? Bapak nggak ikutan berarti ya memang ya? Karena 3 ya? Bisa-bisa atau ikutan juga nih? Wah itu tanyalah ke Bang Kris. Bang Kris. Dia ada tamu nih. Ini ada Pi. Assalamualaikum Pi. Assalamualaikum Bang. Warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bang, masih ngejar layangan. Ya. Dean Awibo tadi di bawah tapping minta naik. Kenapa? Bentar Bang, bentar. Ada suara. Lanjut aja Bang, saya lagi nyetir, nanti aja saya sampai rumah dulu. Oke, siap. Bang Dean ini Islam Kristen? Kalau identitas KTP Kristen, tapi kata temen saya Muslim. Kenapa Anda dikatakan Muslim? Kenapa dikatakan Muslim? Abu-abu. Hah? Iya, si abu-abu sih. Bang Dean tolong agak jauh-jauh sedikit, agak noise dekat jalan ya. Noise. Anda dekat jalan itu, noise. Kata temen saya Muslim, udah Muslim katanya. Tapi identitas noise ya. Kristen Bang. Noise, Anda masih noise. Suara, iya masih noise suara jalan. Coba. Bang Dean, bentar. Bang Dean sholat emangnya Bang Dean? Enggak, bentar ya. Bentar, saya udah pakai aja. Kan Bang. Aduh noise-nya parah loh tapi ini Bang. Sakit kuping dengarnya. Di-mute dulu coba. Ya, Iwan Villa yang ada di bawah, saya minta tolong dibantu tap-tap layar agar komal kita tetap kokoh. Dibantu share dan posting ulang. Buat teman-teman yang belum follow akun-akun yang ada di atas, di follow teman-temannya akun para apologet. Ada Natali, ada Jimen, ada Bang Handi, Bang Ardiansa, Pak Indra, dan Alpi. Di follow semuanya teman-teman. Yang Kristen kalau mau follow Dean sama Kingdom silakan. Iya Dean, silakan. Izin bentar ya, sebelum dilanjut aku izin promosi bentar ya. Ini channel YouTubeku yang masih minimalis ya. Saudara-saudaraku mohon dibantu channel YouTube saya. Ini ada Hijrah Khadijah juga ya. Kalau sekarang lagi live di Natalia Iriani, tapi ini dibantu juga
Hijrah Khadijah. Ini tadi saya upload ya. Ini saya membantah fitnahannya Elia Miring ya. Jadi Elia Miring ini memfitnah Islam bla 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 dan sebagainya ya. Jadi teman-temanku, saudara-saudaraku mohon dibantu channel YouTube-nya Hijrah Khadijah. Di sini udah ada beberapa video-video reaction ya. Oke, dilanjut. Makasih semuanya. Lanjut Bang. Oke, silakan Bang Dean. Gini Bang, Kenapa? saya kan kerja di luar negeri ya. Kemarin itu saya masuk juga ke roomnya ini, teman saya itu masuk ke roomnya Bang Inspirasi ya. Ya intinya aja, apa yang mau Anda sampaikan intinya apa intinya? Intinya apa, kalau belum bersahadat saya udah muslim? Ya nggak bisa, rukun Islam itu harus bersyahadat. Apakah Anda beriman kepada Tuhan yang Esa itu, Allah Subhanahu Wa Taala? Saya percaya. Apakah Anda percaya bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah? Saya percaya. Silakan bersyahadat, selesai. Store KTP sama Bang Ardi. Masalahnya Bang. Apalagi? Enggak, gini kan saya ini kerja di luar negeri ya Bang ya. Kerja di posisi saya sebagai Kristen minoritas, sebagai Muslim minoritas. Muslim pun minoritas. Saya kerja di Kamboja Bang. Ya, terus? Intinya teman diskusi saya yang Islam itu Bang, sekarang udah balik, gak kerja lagi. Saya nggak ada teman curhat katanya. Kalaupun intinya saya mau bersahadat dari kemarin juga, cuman kata teman saya belajar dulu. Ini saudara, selalu ada sebab seseorang itu masuk ke surganya Allah. Jadi umur itu tak berbau. Kita nggak tahu kapan kita meninggal, kapan kita mati, kapan nyawa kita ini diambil sama Tuhan. Kalau memang Anda sudah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Anda percaya tidak ada Tuhan selain daripada Allah, dan Anda percaya bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah, saya sarankan Anda bersyahadat. Masalah belajar, setelah Anda bersyahadat, Anda boleh belajar bebas itu. Anda mau belajar apa-apa aja. Saya sarankan Anda bersyahadat dulu, karena kalau Anda meninggal, Anda wafat dalam keadaan bukan Islam, neroko tempatmu. Masuknya ke neraka nanti. Gimana Bang Dean? Rencana iya, emang sekarang sih masih kontekan sama temen di kampung, orang Sukabumi kan ya Kang. Temen orang Sukabumi, saya pun orang Sukabumi. Cuman saya Sukabumi kota, dia Sukabumi kampung lah, ketemu di tempat kerja di Kamboja. Saya rencana mau nemuin temen itu nanti habis kontrak itu akhir tahun Bang, rencana gitu. Siapa tahu Anda mau bersyahadat sekarang di sini dibimbing sama guru-guru kita dari API nih, dari Apologet Islam Indonesia. Mau nggak? Jadi dokumentasi juga kalau Anda mau dibimbing bersyahadat di sini. Setelah itu kalau Anda mau bersyahadat offline nggak apa-apa, tapi terserah Abang. Siapa tahu Abang mau bertanya-tanya dulu tentang Islam, nggak masalah. Mumpung Abang naik ke Komal ini, daripada Abang cerita kosong aja, Abang curhat di sini, nggak ada edukasi, nggak ada poin. Abang mau ngapain? Intinya saya mau menetapkan hati lah Bang gitu, mau tanya-tanya intinya. Biasanya boleh, kalau mau bertanya-tanya silakan bertanya-tanya. Silakan bertanya aja tentang Islam. Langsung pertanyaan pertama. Naik sama Alpi aja. Ya, terima kasih saya jawab ya. Belum ya? Belum. Belum. Bertanya aja Bang Dean, bertanya apapun yang selama ini janggal di hati Abang, yang menurut Abang itu sebenarnya kenapa gitu. Pertanyaan sih udah kejawab semua, ada di chat GPT ya Bang ya. Ada semua, cuman saya aja ya Bang ya Pak ya. Ya. Kalau berdiskusi saya sama teman saya pun saya mati kutu Pak. Saya nggak berani berdiskusi. Saya bertanya aja gini aja Bang. Perbedaan Nabi dan Rasul di Islam itu apa sih Bang? Oke, silakan. Siapa yang mau menjawab? Baik. Alpi, Bang Handi, Bang Ardi. Baik, terima kasih. Ayo wakili satu aja. Baik, terima kasih. Bang Ardi. Oke. Jawabannya adalah akan saya wakilkan ke Dinda Alfi. Lanjut Dinda. Serius ini, dijawab dulu. Iya, biar aku jawab, nggak apa-apa. Alfi, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ikhwani fillah ya khairu ummah. Oke, kita bicara mengenai apa sih perbedaan Nabi dan Rasul di dalam perspektif Islam. Yang pertama, kedua gelar ini adalah gelar noise.
Bisa di-mute dulu nggak Bang Dean? Alfi nggak pakai ini Bang, nggak pakai headset Bang. Iya, di-mute dulu Bang Dean ya. Nanti kalau mau nanya lagi atau menanggapi baru dibuka mute-nya sendiri Bang Dean. Saya mute dulu. Lanjut, Pi. Oke, Nabi dan Rasul itu adalah gelar yang diberikan oleh Allah terhadap utusannya. Ini pondasi fundamental pertama. Namun, apa sih yang membedakan antara Nabi dan Rasul? Nabi adalah tokoh yang dipilih langsung oleh Allah untuk menerima wahyu. Apa itu wahyu? Akar katanya wahaya, informasi itu. Nah, wahyu ini ya kabar yang disampaikan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada para nabinya, terkhusus terhadap Rasul. Pesan ini, risalah ini ya, wahaya ini, informasi ini wajib disampaikan kepada umatnya. Gitu Bang. Bang Dean masih dengar suara Alfi ya? Rasul ini memiliki kewajiban untuk menyampaikan risalah tersebut, menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Nah, sementara kalau Nabi itu tidak selalu diwajibkan untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada orang lain gitu. Tidak mendapatkan fardu, tidak mendapatkan kewajiban untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Demikian. Oke. Berarti betul kata teman saya ya. Berarti emang berbeda ya Bang ya, perspektif dari Kristen sama Islam. Kalau di Kristen kan yang saya tahu ya, maaf ya kalau salah kawan-kawan Kristen di bawah, Nabi itu yang saya tahu Syukran Bang Indra. Barakallahu fikum. Utusan Allah, kalau Rasul utusan langsung dari Tuhan Yesus, gitu kan ya? Anda ini dari tadi dari tempat yang normal, yang satu ribut, satu bergema. Ini, bingung saya mendengarkan ini. Iya Bang Andi, ini bergema dalam WC dia ini. Saya malu sama teman-teman. Nggak apa-apa. Ya udah. Yang penting jangan di WC aja bro. Nggak boleh itu kita berbicara Tuhan di WC, kau nggak sopan itu. DLP izin. Kalau menjelaskan jangan pakai alat pesantren, sulit dimengerti. Ala umum aja. Iya betul Bang. Nah, gini, ini ala umumnya nih, dengerin. Ala umumnya ya. Ya, Rasul itu pasti Nabi. Nabi belum tentu Rasul. Sama-sama menerima wahyu. Kalau Nabi tidak wajib menyampaikan kepada kaumnya. Kalau Rasul punya kitab wajib disampaikan kepada kaumnya. Ini bukan bahasa santri tapi bahasa umum. Terima kasih. Oke sih Bang. Nah kalau ini Bang, lanjut ya Bang ya. Kan saya juga awalnya itu yang saya tahu Tuhan Yesus itu kan Nabi juga, utusan Allah, tapi Tuhan juga gitu. Nah itu yang saya awalnya pusing, awal mulai perdebatan sama teman gitu, teman diskusi di sini. Awal. Gak mungkin seperti itu, gak mungkin Tuhan itu dia yang mengutus, dia juga yang diutus. Karena gak rasional Tuhan mengutus Tuhan yang lain. Anda kan diajarkan oleh Yesus bahwa Tuhan itu Esa, Tuhan itu tunggal. Bahkan Yesus menyembah kepada Tuhan. Kata Yesus kepada wanita Samaria apa? Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Yesus itu menyembah Tuhan. Masa Tuhan menyembah Tuhan, kan gak masuk akal itu, saudara. Ini ada begini bahasa umumnya nih. Kalau di Kristen ya, ada tuh Bapak di surga mengutus Yesus ke bumi. Betul. Ini pendapat pertama, Yesus ini Bapak itu juga. Artinya Bapak ikut terutus bersama Yesus. Pendapat kedua, Bapak mengutus Yesus, Yesus itu murni toh utusan Tuhan di muka bumi. Pendapat ketiga, Bapak mengutus Yesus, kadang Yesus bisa menjadi Bapak di bumi, kadang tidak, tergantung kondisional. Kalau dia bermukjizat dia ada Bapak, kalau dia lagi tidur Bapak nggak ada. Terserah Anda mau milih mana. Tapi ada alternatif yang paling gampang. Bapa di surga mengutus Yesus ke bumi untuk Bani Israel. Yang mana yang Anda mau pilih? Silakan. Pusing saya. Selamat malam Pak Giman. Kok pusing? Ya, selamat malam Edi. Bentar Ed ya. Enggak sih. Kalau saya sih sekarang udah mantap karena Islam juga kan memuliakan Isa ya kan ya, Yesus juga ya Bang ya. Nah ini yang jadi permasalahan saya awalnya ya Bang ya. Ini permasalahan awal saya yang jadi
ke Muslim, ke Islam itu gini ya Bang ya. Dikirain konsep ketuhanan Islam sama Kristen itu sama-sama saja. Jadi yang saya tahu Muhammad itu kan nabi ya. Jadi saya pikir Islam itu menyembah Muhammad. Kayak Kristen menyembah Yesus. Kalau menyembah Yesus menyembah juga Bapa. Nah mikir saya juga gitu. Makanya saya juga benci Muhammad. Apa yang mau dituhankan Muhammad? Gitu. Karena biasanya ketidaktahuan itulah yang membuat orang benci. Justru inilah membuat semakin kita dicerdaskan. Ya, gitu sih. Mudah-mudahan mulai malam ini kamu ngerti bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidak disembah. Dia utusan Tuhan, rahmatan lil alamin. Nabi untuk Anda juga. Nabi Muhammad itu nabi untuk Anda, tapi selama ini Anda ingkar. Nah sekarang mudah-mudahan Anda tidak ingkar, kembali ke Islam. Itu kira-kira. Iya. Saya juga sering. Intinya saya Bang, ini sedikit ngobrol aja ya Bang ya. Jangan diskusi, saya kalau diskusi emang mati lah kalau saya diskusi Bang. Apa gitu ya. Intinya di konsep ketuhanan pun saya emang pusing. Awalnya saya paling nggak mau Bang masuk komal-komal yang begini. Paling saya paling diskusi sama teman. Standarnya Bang. Menurut kamu percaya nggak Sang Pencipta itu bisa turun ke bumi? Kamu percaya atau tidak? Doktrin jadi gini Bang, saya untuk sekarang saya udah nggak percaya Bang. Nggak percaya, udah nggak percaya. Udah cukup itu aja. Kalau sudah tidak percaya, berarti kamu sudah tidak percaya Yesus Tuhan karena Yesus pernah turun ke bumi. Bagaimana? Udah, iya betul. Saya emang dari kemarin juga sama teman saya. Emang udah gitu, cuman mungkin pemantapan, saya butuh validasi kan kalau dari teman takutnya bohong teman dia. Yang terakhir, kamu tahu nggak? Yesus waktu mengajar di Bani Israel ada syahadatnya. Kamu pernah baca? Waduh, nggak tahu Bang. Ya. Nggak. Yesus berkata, saya tahunya tiada Tuhan selain Sang Pencipta, dan aku adalah utusannya. Yohanes 17:3. Bahasa Arabnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Yesua Masya Rasulullah. Di zaman itu syaratnya itu. Sebelum ada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana? Saya cuman taunya pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Itu aja yang saya tahu. Izin saya masuk. Begini Bang Dean ya. Kalau sudah tidak ada keraguan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan, saya sarankan Anda lekas bersyahadat. Poinnya adalah seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa umur itu nggak ada baunya itu. Kita nggak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Kalau seandainya Anda mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan masih menutup diri, menolak daripada kebenaran, Anda tak sempat bersyahadat, Anda tak sempat membuat pengakuan berikrar bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, kafir Anda, neraka tempat Anda. Itu. Saya rasa kita nggak usah mundur ke belakang membicarakan lagi tentang Yesus karena saya rasa Anda sudah nggak percaya lagi Yesus Tuhan. Langsung aja pertanyaan ke Islam Bang. Ya, jadi kita langsung pertanyaan-pertanyaan ke Islam aja. Apa yang Anda tanyakan tentang Islam? Itu tadi aja. Kan udah satu kan, langsung pertanyaan kedua. Gitu. Pertanyaan kedua Bang Dean. Pertanyaan kedua. Masalah saya kurang begitu mengerti masalah konsep keselamatan. Silakan Vi. Yang saya tahu konsep keselamatan di Kristen, percaya Yesus, Anda masuk surga kekal, hidup kekal. Dibantahlah sama teman saya. Kalau kau begitu Tuhanmu gak adil katanya. Gimana orang jahat yang percaya Yesus doang langsung masuk? Nah gitu. Betul, sebenarnya saya udah kalah diskusi cuman buat pengen validasi lah sama betul, yang betul saudara, rasionalnya seperti itu. Sederhananya konsep keselamatan di dalam Islam itu yang menyelamatkan adalah diri kita sendiri. Yang memiliki hak prerogatif otoritas tertinggi itu hanya Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menentukan seseorang itu masuk surga atau neraka hanya Allah yang berhak. Tetapi Allah memberikan kita informasi. Di dalam Islam itu ada yang namanya larangan.
ada larangan, ada konsekuensinya. Tetapi tidak luput Allah memberikan kita solusi. Salah satu contoh, Allah melarang kita berzina. Tetapi Allah juga memberikan kita solusi, maka menikahlah supaya tak berzina. Sederhananya demikian. Jadi semua larangan di dalam Islam itu memiliki konsekuensi dan juga memiliki solusi. Selain daripada Allah yang memutuskan Anda masuk surga dan neraka, itu diri Anda juga yang menentukan, tergantung daripada amal perbuatan Anda. Semua itu dihitung. Ada pahala, ada dosa. Jika Anda melanggar perintah Tuhan, jika Anda melanggar ketetapan Tuhan, maka dosa. Jika Anda taat kepada perintah Tuhan, taat kepada perintah Allah, ya pahala yang Anda dapatkan. Nanti di akhir zaman kita akan dikumpulkan. Setelah kita dikumpulkan akan ditimbang itu nanti di padang mahsyar. Pada saat hari penghakiman ditimbang nanti itu. Mana lebih berat? Jika dosamu lebih berat, maka neraka tempatmu. Apakah orang Islam kekal di dalam neraka? Tidak. Bisa orang Islam masuk neraka? Bisa. Itu bentuk kemahaadilan Allah. Tiketnya adalah syahadat, tetapi syahadat tidak menjamin kau langsung masuk ke dalam surga, tidak. Tetapi kau pasti akan masuk ke dalam surga ketika kau bersyahadat. Karena ada iman. Walaupun iman kita hanya sebesar biji zarrah, itu bisa menjadi sebab kita masuk ke dalam surga. Paham? Paham. Jadi kalau Anda sudah beriman, maka ungkapkan, akui dengan cara bersyahadat. Kalau Anda sudah bersyahadat dan Anda tidak syirik lagi, tidak ingkar lagi dengan apa yang Allah perintahkan, Anda dijamin masuk surga, saudara. Pasti Anda masuk surga. Tetapi kalau dosa Anda banyak, Anda tetap dimasukkan ke dalam neraka. Dicuci dulu ya? Dicuci dulu. Dicuci dulu. Itu bentuk kemahaadilan Allah. Nggak segampang yang Anda bayangkan. Betul. Lebih masuk akal di sana sih, Pak. Gitu, saudara. Apalagi yang mau ditanyakan? Ini ajaran. Saya pertanyaan mulai saya goyangnya pengen tahu Islam itu gara-gara temen saya itu kan suka pertama-tama suka sering-sering scroll room lintas iman gini ya. Bareng sama saya. Masuklah ke room Kristen. Siapa itu yang Kristen tapi pakai sorban? Siapa? Edis. Bukan, enggak. Joseph. Oh, Joseph. Bodoh itu, nggak usah diikutin itu. Nah, dia itu lagi ngece apa itu? Lagi ngece yang kaki kiri itu, yang kaki kiri keluar WC. Nah, kenapa? Nah, masuklah Elia Miron. Dasar intinya Islam, aja saudara, intinya apa bang? Intinya apa? Islam itu masalah pribadi pun diatur, gila kayak yang loh, justru itu Tuhan yang benar itu ketika dia memerintahkan kita, melarang kita, dia memberikan solusi. Anda bayangkan, saya kasih Anda contoh. Orang Kristen itu kalau dia mengikuti 10 Commandments, 10 perintah Tuhan, dia dilarang untuk berzina. Tetapi Tuhan tidak menjelaskan apa yang dimaksud daripada zina. Kesimpulannya adalah, maka setiap hari seseorang itu berpotensi untuk melakukan zina. Karena Tuhan tak kasih tahu apa itu zina. Betul tidak? Anda dilarang berzina pada saat masih Kristen. Betul. Tahu nggak arti zina itu apa? Menurut kitab suci Anda, menurut Bible, ada nggak dijelasin apa itu zina? Tahu? Nggak tahu. Nggak ada, saudara. Nggak ada. Tak ada dijelaskan itu di dalam Bible apa yang dimaksud daripada zina. Nggak ada itu. Jadi setiap hari orang bisa melakukan zina. Apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan. Anda dilarang bercerai, padahal syarat sah menikah dalam Bible tidak ada. Kan lucu. Anda menikah di gereja, diberkati oleh pendeta, itu aturan karangan-karangan manusia. Bukan aturan atau ketetapan yang datangnya dari Tuhan. Tuhan Anda tidak mengajarkan itu. Apa yang dimaksud sah dalam pernikahan di mata Tuhan tidak ada diajarkan. Nah, di dalam Islam